Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7, dengan anggota saya sendiri, Sirlin, lalu ada Leonard, Octis, Antonio, William, Jolin, dan Ida. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis UMKM kami, yaitu Rumah Makan Melayu. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang usaha. Yang pertama, gambaran usaha. Rumah Makan Melayu merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang berlokasi di Ruko Istana Batu Merah, nomor 8 depan RSUD Bung Fatimah, yang sudah berdiri sejak 2019. Rumah Makan Melayu memproduksi nasi campur, ayam penyet selimut telur, udang tumis balacan, soto ayam, sop ayam, dan lain-lain. Rumah Makan Melayu menawarkan varian makanan dengan harga yang sangat bersaing, yakni mulai dari 12.000, lalu pilihan makanan yang beragam membuat siapa saja menjadi lebih mudah untuk memilih makanan apa yang ingin dibeli sesuai dengan selera. Lalu selanjutnya yaitu ada visi usaha. Visi usaha yaitu menjadi salah satu kuliner yang populer bagi setiap kalangan. Lalu misi usaha membuka gerai rumah makan Melayu pada banyak tempat agar mudah dijangkau bagi setiap orang dan menawarkan harga yang kompetitif sehingga setiap orang bisa menikmatinya. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi yang pertama yaitu menyasar segmentasi kuliner bagi setiap kalangan. Yang kedua, segmentasi harga bagi setiap kalangan. Lalu strategi yang terakhir membuka outlet pada tempat yang terbilang cukup ramai. Lalu selanjutnya ada omset. Hasil penjualan dari rumah makan Melayu ini dalam sehari bisa mencapai sekitar Rp800.000, penghasilan kotor dalam sebulan sekitar 24 juta rupiah dari penghasilan tersebut digunakan untuk memberi gaji 2 karyawan dalam sebulan sekitar Rp4.200.000 untuk gaji karyawan per tiap bulan gaji karyawan per tiap bulan sudah tetap, namun untuk gaji karyawan yang dibayarkan tiap hari belum tentu tetap. Pembayaran gaji berdasarkan omset tiap harinya, yang terpenting adalah semua terbagi dan sama-sama menguntungkan. Next. Kajian teori yang pertama adalah strategi pemasaran. Rumah makan Melayu merupakan rumah makan yang menjual berbagai pilihan makanan dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan begitu, strategi yang dilakukan rumah makan Melayu cukup menarik minat para konsumen dari berbagai kalangan. Next. Lalu ada analisis STPD. Yang pertama ada segmenting. Segmenting itu adalah artinya membagi pasar menjadi segmen-segmen kecil yang lebih efektif dan efisien. Mencapai apa yang konsumen inginkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam hal segmentasi, rumah makan Melayu mengambil masuk ke segmentasi kebutuhan. Lalu yang kedua adalah targeting. Targeting artinya ketika kita di awal sudah membagi beberapa segmen, selanjutnya adalah mengevaluasi, memilih, dan memutuskan segmen mana yang akan diambil, yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Ketika memasuki targeting, rumah makan Melayu lebih menargetkan kalangan ekonomi dari bawah hingga menengah. Lalu yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah ketika bagaimana produk bisa didefinisikan sebagai hal yang penting di memori konsumen. Ketika produk lebih tertanam di memori konsumen dibandingkan produk dari kompetitor lainnya. Untuk ini, posisi rumah makan Melayu di benak konsumen cenderung lebih baik, karena rumah makan Melayu menawarkan berbagai makanan dengan harga yang relatif dijangkau, sehingga tersimpan dengan baik di memori konsumen. Lalu yang keempat adalah differentiation. Differentiation itu adalah ketika produk sudah tertanam di memori konsumen, perusahaan harus lebih menguatkan nilai produk untuk mempertahankan konsumennya. Dalam hal ini, rumah makan Melayu mempunyai cita rasa yang lezat pada masakan ayam goreng telurnya,
sehingga menjadi ciri khas gitu. Jadi ada perbedaan sehingga makanannya menjadi yang paling laris. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, analisis kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan organisasi. Rumah makan Melayu memiliki keunggulan pada makanan dan harganya karena ada berbagai jenis hidangan yang dapat dipilih sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua ada weakness, analisis kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan organisasi yang perlu ditingkatkan agar tetap bisa bersaing di pasar. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah penambahan karyawan pada rumah makan Melayu agar lebih efektif dalam menjalankan suatu usaha. Yang ketiga ada opportunity, faktor perusahaan dan organisasi yang dapat memberikan keunggulan dan peluang. Rumah makan Melayu memiliki beberapa aspek yang bisa dikembangkan seperti menambahkan hidangan yang baru, menambahkan cita rasa yang unik di beberapa hidangan ataupun mengevaluasi harga agar sesuai. Yang keempat ada threat, analisis ancaman yang dapat merugikan suatu perusahaan atau organisasi. Banyaknya usaha yang sama seperti rumah makan Melayu tentunya membuat persaingan semakin tinggi. Maka daripada itu, rumah makan Melayu harus mampu mengembangkan strategi yang berbeda agar dapat bersaing dan bertahan ke depannya. Kemudian ada analisis marketing mix. Analisis marketing mix ini dibagi menjadi 4, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Produk adalah kombinasi dari produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target pasarnya. Rumah makan Melayu menyediakan makanan yang relatif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada price. Price adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen dari produk yang diperoleh. Harga yang harus dibayar oleh konsumen rumah makan Melayu ini cukup relevan dan terjangkau. Yang ketiga ada place. Place adalah tempat di mana produk tersebut tersedia untuk konsumen. Tempat yang disediakan oleh rumah makan Melayu cukup nyaman dan untuk didatangi oleh konsumen. Yang terakhir ada promotion. Promotion adalah aktivitas menjelaskan sebuah produk dan merayu konsumen untuk membeli produk tersebut. Dalam hal promosi, rumah makan Melayu menggunakan aplikasi GoFood untuk mengenalkan produknya dan mendistribusikan produknya lebih luas. Analisis 3 pilar. 3 pilar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, people. Berhubungan dengan pihak-pihak yang menjalankan perusahaan, yaitu buruh, karyawan, komunitas, dan daerah di mana perusahaan menjalankan bisnisnya. Untuk saat ini, Rumah Makan Melayu memiliki 2 karyawan beserta 1 pemiliknya. Yang kedua, planet. Terkait dengan praktik-praktik lingkungan yang berkelanjutan. Untuk saya ini, Rumah Makan Melayu belum menjalankan praktik berkelanjutan. Untuk itu, kami memberikan solusi berupa pengurangan pengguna bungkusan plastik makanan. Misalnya, bagi konsumen yang memesan makanan untuk dibawa pulang ke rumah bisa membawa tempat bekal sendiri dan akan diberikan potongan harga. Yang ketiga, profit. Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk dari biaya modal yang terkait. Pendapatan yang didapat dari Rumah Makan Melayu total 20 juta, dipotong dengan pengeluaran yang ada. Analisis SWOT. Yang pertama itu adalah planning, rencana. Biasanya di mana hasil proses ini merupakan perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan mengangkut kegiatan apa saja dan siapa pelaksananya, di mana kapan beserta jadwalnya, serta berbagai keterangan
mengenai tolak ukurnya dalam rangka untuk mencapai hasil. Dan yang kedua itu adalah organizing atau bisa dibilang perorganisasian. Biasanya ini termasuk di dalam proses di mana kita mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dan biasanya ini dapat diartikan sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib bagi sumber daya alam sistem manajemen. Dan yang ketiga adalah controlling, biasa atau bisa dibilang pengawasan. Biasanya pengawasan adalah proses di dalam untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian, sehingga tindakan yang dapat mendukung pencapaian bisa diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah executing atau bisa dibilang penggerakan. Biasanya pengorganisasi yang baik atau kurang bila berarti tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka untuk semua sumber daya manusia atau bisa dibilang SDM harus dioptimalkan untuk mencapai visi atau misi dan program kerja organisasi. Program kinerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Penelitian dan pengumpulan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah transformasi. Pemilihan materi tersebut didasari oleh beberapa alasan untuk mengetahui strategi bisnis yang tepat dan berdaya saing dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bidang observasi. Tujuan dari memilih rumah makan Melayu yaitu 1. Mengembangkan rumah makan Melayu agar dikenal oleh lingkungan. 2. Menyediakan produk dengan harga terjangkau. 3. Memenuhi kebutuhan, keinginan, serta kepuasan konsumen. Next. Berikut merupakan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan rumah makan Melayu, antara lain 1. Mengembangkan promosi dan iklan inovatif. 2. Menetapkan standar kualitas makanan yang bervariasi. 3. Menambah cabang baru. 4. Mengumpulkan feedback dari pelanggan mengenai kualitas makanan. 5. Menjalankan program sustainability. Next. Penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilakukan yaitu seperti yang bisa kita lihat bersama. Persiapan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021. Disusul dengan simulasi pada tanggal 25 Oktober 2021 terlebih dahulu sebelum beralih ke pelaksanaan kegiatan di tanggal 29 Oktober 2021. Kemudian untuk jenis kegiatan penyusunan proposal akan dijadwalkan pada 5 November 2021 dan ditutup dengan publikasi pada 12 November 2021. Sasaran yang akan dilakukan oleh Rumah Makan Melayu. Sasaran kegiatan yang pertama adalah membuka gerai Rumah Makan Melayu agar mudah dijangkau bagi setiap orang. Dalam hal ini, pemilik sebagai penanggung jawab harus terlebih dahulu mengatur modal sesuai budget yang ada dan mencari tempat yang banyak diminati oleh orang-orang agar dapat mempermudah menarik pelanggan. Sasaran yang kedua adalah menawarkan harga yang kompetitif sehingga setiap orang bisa menikmatinya dengan mudah. Dalam hal ini, pemilik perlu mengatur harga sesuai bahan dan alat yang dikeluarkan. Pemilik bisa mengatur harga promo di awal pembukaan atau menetapkan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Sekian hasil dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.